Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Widayati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Klaten. Saya akan memaparkan praktik coaching pada tugas ruang kolaborasi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi pendidikan. Kali ini saya berkolaborasi dengan rekan CGP saya yang bernama Bapak Agung Santika. Saya bertindak sebagai coach dan teman saya Pak Agung sebagai coachee. Berikut video praktik kami. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Agung, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Bu Ari, kabar saya baik. Tetapi ada yang mengganjal menurut saya dalam hati saya ini, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Jadi saya ada permasalahan tentang murid-murid saya, Bu. Apakah Ibu berkenan untuk mendengarkan cerita saya dan memberi solusi, Bu? Oke, siap. Semoga nanti kita bisa saling mencerahkan ya, Pak ya. Nah, dari saat ini, kira-kira apa yang ingin Pak Agung dapatkan? Saya ingin menemukan solusi dari murid saya yang sering sekali tidak mengerjakan PR, Bu. Oh, murid-muridnya ada yang kalau diberi tugas tidak mengerjakan gitu ya, Pak ya? Ya. Nah, Iya. kalau boleh tahu ini Pak, permasalahan yang lebih spesifiknya itu yang seperti apa? Jadi murid saya ini hampir selalu setiap ada PR itu tidak pernah mengerjakan. Jadi yuk mari kita keluarkan PR, pasti dia tidak mengerjakan seperti itu, Bu. Jadi saya bingung anunya, kok anak ini sering sekali tidak mengerjakan PR ini, kenapa seperti itu? Ada berapa Pak muridnya? Ada kalau yang tidak mengerjakan itu ada 2 murid, Bu. Jadi 2 yang benar-benar sangat sering tidak mengerjakan PR. Oh, gitu. Kira-kira alasan mereka tidak mengerjakan PR itu apa, Pak? Mereka itu seringnya kalau saya tanya, kenapa tidak mengerjakan PR, lupa. Jadi jawabannya selalu lupa begitu terus. Oh, lupa ya. Alasannya selalu itu ya, Pak ya? Iya, Bu, alasannya pasti hanya lupa begitu terus. Oh ya, lupa itu sebenarnya manusiawi, tapi kalau terus-terusan terkadang ganjel banget ya, Pak ya? Iya, kayaknya disepelekan gitu. Betul. Nah, kira-kira tindakan yang sudah Pak Agung lakukan kepada 2 anak tersebut apa, Pak? Kalau di awal-awal itu saya siswa yang nggak mengerjakan PR itu saya beri soal lagi, ada penugasan dan dikerjakan saat jam istirahat. Nah, tapi saat jam istirahat itu mereka itu mengerjakannya lama. Saya jadi kasihan kalau ini sampai anak ini nggak istirahat juga kasihan mereka. Jadi telah merenggut jam istirahatnya. Tapi kalau diteruskan ya dia nggak jera. Tapi saya lebih milih untuk ya sudah silakan istirahat, memberi kesempatan dia untuk istirahat. Gitu. Ada tindakan yang lain yang sudah pernah Pak Agung lakukan? Ya karena ini PR, jadi menurut saya itu ada hubungannya dengan orang tua. Saya sudah komunikasikan dengan orang tua, menyampaikan bahwa putranya ini sering sekali tidak mengerjakan PR. Saya minta bantuan untuk orang tua lebih memperhatikan anak, untuk mendampingi anak dalam belajar. Jadi orang tuanya juga menjawab, nggih Pak, iya Pak, seperti itu. Iya, sebenarnya yang Pak Agung lakukan itu sudah bagus itu, sudah melakukan komunikasi dengan orang tua. Dan alhamdulillahnya juga orang tua merespon walaupun sekedar iya gitu ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira tanggapan dari mereka itu, anak-anak dari orang tua ya, anak-anak itu tidak mengerjakan PR itu seringnya dikarenakan apa Pak? Kalau menurut saya itu, ya saya akan tanya, kenapa nggak mengerjakan lupa, terus ngapain saja. Jadi mereka itu seringnya menjawabnya, ya main, kalau sore main layangan, terus main HP, dan sepertinya saya mendengarkan ceritanya itu sepertinya itu karena ternyata ya dua ini orang tuanya itu sama-sama punya anak kecil. Jadi baru habis melahirkan, punya bayi. Seperti itu mungkin orang tuanya itu lebih fokus ke anaknya yang masih kecil untuk diperhatikan karena kan perlu perhatian lebih, sedangkan anaknya yang lebih besar ini yang kelas 5 ini merasa sudah besar, bisa mandiri,
jadi kurang diperhatikan. Jadi saya rasa anaknya ini yang kurang mendapatkan perhatian orang tua dalam belajar di rumah, seperti itu. Oke, berarti ini faktornya mungkin karena perhatiannya si anak itu sudah terbagi gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Kira-kira ini yang ingin Pak Agung lakukan ke depannya agar siswa tersebut bisa rajin kembali ketika diberi PR mereka mengerjakan gitu apa Pak Ya rencananya? mungkin ya tadi selain karena faktor kurang perhatian orang tua juga kesadaran mereka tentang PR juga masih rendah. Jadi mungkin saya akan mulai dengan sering-sering menyampaikan bahwa pentingnya PR itu apa. Jadi kemudian juga pentingnya apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas, karena dari kesepakatan kelas yang sudah kami buat itu juga salah satunya adalah mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Jadi saya akan coba untuk mengingatkan lagi pentingnya untuk melaksanakan mengikuti apa yang menjadi kesepakatan kita di kelas itu. Seperti itu, Bu. Ya, sebenarnya itu idenya juga udah bagus itu Pak. Adanya kesepakatan kelas itu kan membuat anak-anak sadar untuk mengerjakan apa yang menjadi kewajiban mereka gitu. Apalagi itu kalau tugasnya berkelompok itu mungkin membantu anak-anak belajar ketika di rumah. Gitu. Jadi ada pembuatan kelompok di sekolah, di rumah juga kita buatkan kelompok belajar gitu. Jadi kebetulan ya mereka tuh di dekat rumahnya juga ada sama-sama kelas 5, jadi saya akan buatkan kelompok belajar di yang dekat rumah. Tugasnya adalah setiap ada PR silahkan dikerjakan bersama dengan teman-teman. Nanti juga bisa dikoreksi bersama orang tua, seperti itu. Jadi 2 kegiatan mungkin nih, Bu. Iya, itu sebenarnya ide Pak Agung itu udah luar biasa, udah bagus-bagus itu. Mungkin masih ada ide yang lain, Pak? Kalau menerapkan segitiga restitusi itu kira-kira mungkin sesuai nggih, Bu? Bisa nggih, Bu, untuk segitiga restitusi? Segitiga restitusi. Nah, ini kalau menurut saya itu yang paling sesuai, Pak. Kita mulai dulu dengan segitiga restitusi. Nah, kira-kira Pak Agung kapan akan melaksanakan rencana pembelajaran ini? Mungkin karena rencana ini sesegera mungkin akan saya terapkan. Mungkin dalam minggu ini, jika anak tersebut masih tidak mengerjakan PR, mungkin yang saya mulai dengan segitiga restitusi itu. Oke, bagus itu Pak. Nah, ini kira-kira yang akan Pak Agung lakukan pertama kali itu apa? Selain tadi yang sudah dijelaskan. Ya, mungkin mulai dari membuat kelompok, tapi terus jika saat ada siswa yang tidak mengerjakan PR, langsung mungkin saya menerapkan segitiga restitusi dengan mengaitkan dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama, seperti itu. Ya, bagus itu Pak. Nah, semoga rencana ini bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan perubahan, ya Pak. Minggu depan ini saya pengen dengar cerita dari Pak Agung lagi, apakah rencananya ini sudah berjalan sesuai harapan, berjalan lancar atau tidak, gitu ya Pak ya? Iya Bu, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Dan terima kasih juga telah memberikan solusi dan permasalahan saya ini. Iya, sama-sama Pak Agung. Nah, sekarang ini perasaannya Pak Agung bagaimana setelah kita ngobrol berdiskusi kali ini? Ya, saya merasa lega Bu, karena dari kemarin itu karena kan ini PR sudah sering sekali siswa tidak mengerjakan dan saya tidak menemukan solusi, dan kebetulan bersama Bu Ari ini saya mendapatkan solusi. Jadi menurut saya obrolan kita hari ini itu sangat bermanfaat bagi saya. Ya, saya juga merasa senang bisa membantu Pak Agung sama-sama mencari solusi. Semoga rencana kita ke depannya berjalan dengan lancar dan berhasil ya Pak. Ya, Bu, terima kasih Bu. Iya. Mungkin perbincangan kita, diskusi kita kali ini cukup dulu ya Pak ya. Kita lanjut kapan-kapan. Semoga sukses selalu Pak Agung. Iya, baik Bu. Kita akhiri ya Bu. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Demikian pemaparan video praktek coaching kami. Terima kasih, salam dan bahagia.